Rahma. Ibu, Ya, izin ambil headset. silakan. Oke, terima kasih Rahma yang sudah mengaktifkan videonya. Ya, jadi diaktifkan terus ya. Oke, jadi ini menyambung dari video yang Ustazah share tentang kekongruenan segitiga. Masih ada yang ingat apa itu kongruen? Noval, apa itu kongruen, Noval? Sama bentuk dan ukuran. Ya, sama bentuk dan ukuran. Jadi bangun datar yang sama sudut, sama besar sudutnya, sama panjang sisinya sama, besar sudutnya sama. Jadi sama semua. Yang membedakan paling arahnya ya. Paling diputar ke bangunnya, tapi sebenarnya itu bangun yang sama. Nah, jadi untuk segitiga ada 4 kasus, bukan 4 kasus sih, 4 tanda-tanda bahwa segitiga itu kongruen, ya segitiga itu sama, ya. Jadi ini sebenarnya dibutuhkan kalau kalian dapat lihat soal di bukunya, ada yang mengatakan buktikan bahwa itu segitiga kongruen. Oh, berarti kalian bisa menggunakan 4 dalil atau 4 informasi ini yang sudah paten, yang sudah digunakan oleh semua orang yang membuktikan bahwa segitiga tersebut sama. Ya, yang pertama adalah sudut dan sisi yang bersesuaian sama. Jadi yang bagian pertama itu merupakan kata-kata dari namanya kongruen. Jadi kalau kongruen, sudut dan sisinya sama ya, yang bersesuaian. Kemudian ada istilah sisi, sudut, sisi. Apa artinya? Ada yang bisa jelaskan? Apa maksudnya ada segitiga, sisi, sudut, sisi? Ada yang bisa jelaskan? Atika bisa? Apa maksudnya sisi, sudut, sisi? Caca dari mana, Caca? Sisi sudut sisi, Bu. Ya. Yeah. Itu kalau ada 2 buah sisi dan sudut apit antara kedua sisi pada suatu segitiga sama besar. Dengan 2 sisi dan sudut apit antara kedua sisi tersebut pada segitiga yang lain. Ya, jadi itu jawaban dari Atika yang sangat formal sekali ya. Jadi kalau lihat di nomor 2 ada sisi, sudut, sisi. Bisa lihat gambar yang nomor 2 ini ya. Ada sisi, sudut, sisi. Jadi ada 2 sisi yang sama. Jadi di sini ada segitiga A, ada segitiga B. Ada 2 sisi yang sama. Berarti yang mana yang sama? Ini sisi pertama dengan ini bersesuaian. Ini sama kodenya ya, kode 3. Nah, berarti ini sudah 2 sisi yang sama. Kemudian ada sudut. Salah cek Kak. Maaf. Kenapa saya ceknya ini? Ini mah jelas. Sama semua. Ya, jadi nomor sisi, sudut, sisi ada 2 sisi yang sama. Yang mana ini dengan ini bersesuaian. Kemudian ini sama dengan ini. Lihat kodenya ya. Nah, ada sudut yang diapit. Namanya ada 2 sisi, ada sudut yang diapit oleh sisi tersebut. Ini. Ya, maka
karena sudah ada 3 syarat, ada 2 sisi yang sama dan sudut yang diapitnya itu sama besar, maka kedua segitiga itu dikatakan kongruen. Kemudian yang ketiga itu sisi. Berarti kalau yang ketiga itu adalah yang contoh pertama ya. Semua sisinya panjangnya sama, pasti itu juga kongruen. Kemudian yang keempat, sudut sisi sudut ya. Jadi contohnya yang kayak 3 ini. Sudut sisi sudut, berarti ada 2 sudut yang sama. Ini sudut D1 sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Jadi ada 2 sudut yang sama, kemudian sisi yang diapitnya juga sama. Jadi namanya sudut sisi sudut. Ini panjang sisi yang ini dengan sisi yang ini sama panjang. Jadi untuk nomor 2 dan nomor 4, jadi sudut sisi artinya ada 2 sisi yang sama, kemudian sudut yang diapit itu sama besar. Kalau nomor 4 ada 2 sudut yang sama besar dan 1 sisi yang sama panjang ya. Jadi kalau sudut kita katakan besar ya. Besar sudut, tetapi kalau sisi kita katakan sama panjang. Panjang ya. Kalau sisi itu panjang, kalau sudut itu besar sudut. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau mau membuktikan itu segitiga kongruen cukup itu 4. Thank you. Selanjutnya kita mau bahas kembali terkait tugas yang pernah Ustazah bagikan ke kalian yang di halaman 130 evaluasi bab 4. Silahkan untuk dilihat. Bagi yang sudah mengerjakan sisa dicek apakah jawabannya sudah betul atau belum. Saya perbaiki dulu slide-nya ya. Ya, di situ yang tugasnya itu ada nomor 2, nomor 8, nomor 9, 11. Nomor berapa lagi? 22 enggak, Ustazah. Kenapa? 2 enggak. Oh, 2 enggak, Ji. Oh iya. Mulai dari mana, Pak, Le? 8, 8, 9, 10. Ya. Dari yang 10, 9. Oke. Ada tidak yang mau request Ustazah bahas yang ini dulu? Ada yang bingung? Ya? Bilang, ih betul Mika ini. Ibu kalau bertanya itu yang 27, apanya yang minta kah? Nomor 27 itu nilai X ditambah Y. X itu kira-kira besar sudut atau panjang sisi? Nomor 27. Besar sudut. Ya, besar sudut. Tapi harus tahu dulu besar sudutnya X berapa, besar sudutnya Y berapa. Ini kalau tidak salah Ustazah sempat berikan clue pengerjaannya bagaimana. Jadi harus tahu dulu ciri-ciri dari jejar genjang ya. Ciri-ciri jejar genjang itu dua sudut yang berhadapan itu sama besar. Dan sudut yang berdekatan itu kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Ya.
Jadi ini X, kemudian yang di atas itu 50 derajat. Oh ya, yang sudah jawab jawabannya apa ini? Kalau Caca jawabannya apa ini Caca? Udah bekerja Pi nomor itu. Deh, ya? Berapa? Bekerja Pi nomor itu. Kita kerja atau tidak? Tidak. Oke, yang kerja saya tanya Zaki. Zaki, kalau jawabannya Zaki berapa di nomor 27 Zaki? 260. Ya? 260. 260. Ya. Ya, ya. Coba kita cek ya. Jadi ada sudut X yang di B, besar sudutnya X, di S itu besar sudutnya 50 derajat. Jadi seperti yang Ustaz tadi sampaikan bahwa sudut yang berhadapan itu sama besar. Dan ini kongruen ya, ini kongruen jejar genjangnya. Terlihat kan semua sisinya ada kodenya sama ya. Jadi ini jajar genjangnya kongruen. Itu artinya panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Jadi kalau kita kerjakan dulu yang ada angkanya. PQRS 50 derajat berarti sudut yang di depannya juga 50 derajat. Kalau 50 derajat di Q berarti di B juga 50 derajat. Sekarang besar sudut R berapa? Atau Y nilainya berapa? Altaf berapa nilai Y, Altaf? Altaf tahu berapa nilai Y di sudut R? S dan R itu kalau ditambah harus 180 derajat karena sudutnya berdekatan. Berapa Altaf? Kalau ditambah, oh salah lagi bentuk jajar genjangku di. Sorry. Saya gambar ulang ya. Pantas kenapa 50 derajat sudut lancip. Oke, ini 50 derajat. Ini Y. Berapa besarnya Y, Altaf? Y itu besarnya sudut R. Saya ke Noval. Kalau Noval berapa besar sudutnya Y, Noval? 130. 100? 30. 130. Oke. Berarti X tambah Y? Oh, salah kayak memang gambarnya aku. Ya. Berapa besar sudutnya X, Nak? Bukan 50 ya? Sorry. Ya, dia sama dengan yang B. ya, sudut B itu bersesuaian dengan sudut, atau saya gambar ulang deh. Saya gambar ulang ya, yang lebih niat menggambarnya. Bisa juga sih sebenarnya kalian perhatikan dia sudut tumpul atau sudut lancip. Kalau dia tumpul, tidak mungkin besar sudutnya itu 50 derajat. Ya, jadi ini kongruen, yang berbeda itu cuma arahnya saja. P, Q, R, S. Ini tadi X, ini Y. Ini 50. Ya, tadi Noval katakan Y itu besarnya adalah
130 derajat. Betul ya, 130 derajat. Karena sudut S dan R itu berdekatan, itu artinya jumlahnya 180 derajat. Nah, berarti sudut P sama 130 derajat juga. Ya. Sudut X itu sudut B itu bersesuaian dengan sudut apa? Sudut B. Sudut P, iya, sudut P. Berarti besarnya juga 130 derajat. Jadi jawabannya Zaki itu sudah betul ya. Bahwa X tambah Y itu berarti 260 derajat. Ada pertanyaan sampai di sini? Caca bagaimana? Caca catat Caca ya. Kenapa lagi Rahma ini keluar? Oke, nomor 26. Nomor 26 jawabannya apa? A, B, C, atau D? A. A ya, A. Kenapa bisa tahu A? Karena dimulai dari T-nya. T. E, A, B, T, C, D. Ya, kalau TDA, TDC, apakah bisa seperti ini? Segitiga TAB ya. Jadi kalian ceknya dari mulainya ya, boleh. Apakah bisa kongruen dengan segitiga? Saya juga mulai dari T. T, D, C. Ya, TDC. Bisakah TDC? Bisakah seperti ini atau tidak? Jadi ini tidak bisa ya. Jadi perhatikan, oh ya kalau saya tanya sudut A, menurut kalian itu bersesuaian dengan sudut apa? C. Iya betul, sudut C. Sudut B bersesuaian dengan D. Makanya ini salah. A itu tidak sesuai dengan D, tidak bersesuaian dengan D, tetapi A itu bersesuaian dengan C. Makanya jawabannya itu A, segitiga TAB kongruen dengan segitiga TCD. Oh ya, nomor 29 dikerja atau tidak? Iya. Iya. Apa jawabannya nomor 29? Sudut S sama dengan 20 derajat. 60 derajat atau 50 derajat? 50. 50. Ya, jadi betul ya. Sudut S itu 50 derajat. Sudut S itu bersesuaian dengan sudut apa di PQR? Jadi sebenarnya bisa lihat dari pernyataan awalnya. PQR kongruen dengan STU. Itu artinya lihat posisinya. Sudut P berarti sama dengan sudut S karena sama-sama hurufnya di depan. Kemudian sudut Q dengan sudut T karena sama-sama di tengah hurufnya. R dengan U itu sama besar juga. Kalau saya tanya berapa besar sudut Q? Ada yang tahu berapa besar sudut Q? Ada yang ingat sifat-sifat segitiga? Segitiga itu kalau dijumlah besar sudutnya itu sama dengan berapa derajat? Kalau lihat segitiga macam apapun, kalau dia punya sudut X, sudut Y,
sudut Z. Semua sudutnya segitiga kalau ditambah hasilnya berapa? Ada yang ingat? Ini pelajaran kelas 7 sepertinya. Aini tahu Aini? 180. Iya, 180 derajat. Jadi kalau segitiga, bagaimanapun bentuknya, apakah dia segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, sama sisi, sembarang, nah, itu kalau dijumlah ketiga sudutnya pasti 180 derajat. Sekarang saya tanya, berapa besar sudut kui? 60. Iya, 60 derajat. Oh ya, kalau 25, coba 25. 25 itu tidak dikerja, tapi coba dianalisis nomor 25 dari pernyataan kekongruenannya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Maka pernyataan berikut benar kecuali. Coba dicek itu. Ibu, apa itu Kak, berkorespondensi? Oh, berkorespondensi itu artinya bersesuaian sama Ji. Jadi sudut A itu bersesuaian dengan sudut D. Ini yang dicari kecualinya ya. Ya. Coba dijawab di chat Zoom ya, di chat Zoom. Jawabannya A, B, C, atau D. Personal ya. Khusus nomor 25. Jadi Rahma silahkan dibuka bukunya Rahma halaman 132 nomor 25. Oke, sudah betul Adis. Ada lagi jawaban yang lain? Ya, Tika, betul. Ihwan? Nomor 25 ya. Oke, Altaf. Oke, mantap. Caca, bagaimana Caca? Ya, Noval juga. Zaki, Caca, Rahma. Ini nomor 25 saja dulu. Oh, tahu. Ada di bawah. Zaki. Ya, Zaki juga tahu. Caca? Caca sama Rahma sisa pilih saja A, B, C, atau D. Kali aja benar. Oke ya, jadi digambar saja. Jadi dikatakan bahwa segitiga A, B, C kongruen dengan DEF. Berarti perhatikan cara penulisan hurufnya. Jadi posisinya A harus sama dengan posisinya D, B bersesuaian dengan E, C bersesuaian dengan F.
Jadi kalau di gambar segitiganya, kalau saya mulainya dari kiri ke kanan, berarti A, B, C. Kalau ada siswa yang mau mulainya dari atas boleh, asalkan konsisten. 2 segitiga tadi saya mulainya A dari kiri, berarti saya mulainya juga D, E, F dari kiri. D, E, F. Ya. Jadi A berkorespondensi dengan D, makanya A dengan D itu sama, betul. Posisinya sama, berarti dia sama besar. Kemudian sisi yang berkorespondensi BC dengan EF, perhatikan ini BC, ini EF, sama juga, berarti ini betul. Nah, AE, kenapa ada sisi AE? Ini A, ini E, lain segitiga. Makanya yang kecuali di situ adalah C. Sama dengan nomor 24. Kalau nomor 24 jawabannya apa? A, B, C atau D? Langsung sebut saja. B. Ya, B ya. Kalau 23? Nggak dikerja itu, Bu. Ya, dikerja saja. Ya, coba dilihat nomor 23, A, B, C atau D jawabannya. Yang benar ya. Nomor 23 A, B, C atau D. Apa? D. D. Yang lain? 4 ada jawaban lain? D. Sepakat D? Ya. Tanpa digambar pun sebenarnya bisa kita tahu. Jadi D, E, F dengan KLM. Jadi soal urutan sudutnya itu, nah berarti tidak ada masalah. Yang terlihat adalah sisi ya, DEF. Berarti ada sisi DF sama dengan KM. Ya, KM. Ya, sama dengan DE sama dengan sisi K ke L. Maka jawabannya itu betul D, delta. Kalau nomor 22, apa jawabannya nomor 22? Yang pasti sebangun kecuali B. B. Iya, betul. 2 persegi panjang. Kemudian kita ke 11. Kalau 11 semua dapat tidak jawabannya nomor 11 yang kerja? Apa jawabannya di nomor 11? Tidak didengar? Apa jawaban tak nomor 11? Sorry, Bu. Kira komit ko 16. Laki Altaf, Noval, 16 atau tidak? Iya, 16 Ustazah. Perlu pembahasan? Iya, perlu. Oh, perlu. Jadi ini Kita bantu ke kemarin Ustazah. ya. Ada yang bertanya, boleh, tidak ada masalah. Jadi ini trapesium yang di dalamnya itu ada segitiga yang sebangun. Ada trapesium B, C, D, A, B, C, D. Kemudian dipotong oleh garis KL dengan besar sisi masing-masing ada 6, ada 4, ada 13, kemudian ada 18 cm ya. Nah, jadi kalau ditanyakan panjang K ke L. Panjang K ke L ya. Panjang ke K ke L itu memang tidak bisa kita langsung tentukan.
Tapi kalau kalian dapat soal seperti ini, dia bentuknya trapesium, langsung saja tarik garis C ke garis dari C ke garis AB yang sejajar dengan AD. Ya, jadi dia sejajar dengan AD. Miring Ki. Ya. Nah, kasih merek lah. Ini misalkan mereknya E. Ya, di setiap titiknya kalian kasih huruf. Di sini saya kasih F. Ya. Jadi karena sudah terbentuk jajar genjang A, E, C, D ya. Jadi terbentuk jajar genjang A, E, C, D. Kalau jajar genjang kan sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti C ke D itu 13, F ke K juga otomatis 13, A ke E juga 13. Jadi sekarang perhatikan segitiga EBC. Ini F, ini L. Berarti kita pakai rumus kesebangunan segitiga. Kalau di sini 18 dari A ke B, A ke E 13, berarti panjang E ke B sisa berapa? Sisa 5 cm ya. Sisa 5. Kan A ke E 13, berarti E ke B 5. Sekarang kita pakai kesebangunan segitiga ya. Jadi kita bandingkan CL, karena kita pakai yang di tengah, berarti CL per CB ya. CL per C ke B. Jadi sisi yang pendek dulu baru sisi panjang, maka yang di tengah juga ambil dulu sisi pendeknya yaitu FL, kemudian per sisi yang panjang EB. C ke L itu adalah 6 cm, C ke B itu 10 ya, 6 tambah 4. Kemudian F ke L itu X, E ke B itu 5. Sisa kita kali silang ya, 10 kali X, 30X, 6 kali 5, astagfirullah. Sejak kapan 10 kali X 30? 5 kali 6, 30. Berarti X sama dengan 30 per 10, maka X-nya adalah 3. Itu artinya F ke L itu 3 cm. F ke L 3. Jadi K ke L itu adalah 13 tambah 3. Jadi hasilnya adalah 16. Ada pertanyaan? Saya berikan soal ya, tunggu dulu. Saya cari dulu. Sambil dilihat, sempat ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Oke, saya gambarkan trapesium juga.
Oke, silahkan cari panjang E ke F. Ya, jadi yang dikerja ini. Jadi yang dicari adalah panjang E ke F. Yang sudah langsung kirim via WA. Yang sudah langsung kirim ya. Yang masih mau bertanya silakan bertanya. Muatika sudah mengirim pertanyaan.
Oke, sudah betul ya. Yang mengirim ke Ustazah sudah betul. Tolong dikirim ya jawabannya supaya ada nilainya untuk pertemuan ini. Khusus untuk nilai pengetahuan. Ya, 5 menit lagi lah. Jangan terlalu lama. 3 menit lagi ya. Caca mengerjakan Caca ya. Ada 3 Caca. Oke, Adis juga sudah oke. Masih ditunggu Zaki, Altaf, Naufal. Oke, Naufal sudah mengirim. Loh, kok koma-koma? Tunggu saya lihat dulu ya, Naufal. Kenapa DE per EA? Harusnya Naufal DE per DA. Harusnya diambil semua itu, nak. Ya, Ustazah. DE per DA, kemudian EZ per AN. Ya, oke. Altaf gimana? Masih mengerjakan Altaf sama Zaki?
Kalau ada yang tidak dimengerti bertanya ya. Oh, Zaki tahu sudah mengirim. Oke, thank you Zaki. Ya, betul Zaki. Noval mengirim kembali. It's correct. Okay, very good. Ya, sisa siapa ini? Altaf. Altaf, mengerjakan Altaf? Satu menit lagi Altaf ya. Kalau sudah sampai 1 menit, kirim saja yang ada sama Altaf. Oke, cukup ya. Sepertinya Altaf sedang terkendala. Mungkin baru mencari HP. Oh, jadi tahu nak kirimkan ke Altaf. Oke, Altaf sudah betul Altaf ya. Oke, terima kasih Altaf. Jadi hari ini semuanya alhamdulillah Ustazah berikan 100 ya. Yang mengirimkan ke Ustazah Nani tadi, kecuali 2 temannya yang tidak hadir. Oke, salam. Ya, jadi untuk anak-anakku sekalian,